Bab 69. Kalau kamu tahu, kamu akan mati ketakutan. Kingston Jiang duduk di sofa, memiringkan kaki, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Bau asap memenuhi rumah batu bawah tanah ini. Sebaliknya, pria parubaya yang mengenakan rompi hitam dan bermain dengan kenari di tangannya memiliki wajah masam dan berkata, "Kukatakan sekali lagi, kalau ingin informasinya, segera transfer uangnya." Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak akan membelinya, kamu terlalu buruk." Dia berdiri. Bloody dan Black Rose juga berdiri. Pria berompi hitam berkata dengan marah, "Kamu pikir tempatku ini bisa kamu datangi sesuka hati?" Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Boleh juga untuk melakukan transaksi. Minta bosmu untuk datang sendiri. Ini transaksi besar dan kamu masih tidak mampu membelinya." Pria berbaju hitam itu terkejut sejenak dan segera tertawa, "Kamu bilang, aku bukan bos hantu." Kingston Jiang menunjuk ke kamera tersembunyi di sudut dan berkata, "Bosmu pasti mengawasinya secara rahasia. Memang benar hantu, berhati-hati dalam bertindak, bisa-bisanya mengutus seorang bawahan untuk berbisnis denganku. Karena sangat tidak tulus, maka lupakan saja." Di kamar lain, wajah seorang pria berusia 60-an yang mengisap sebatang rokok kering menjadi semakin serius. Kingston Jiang ini tidak sederhana, kepalanya ditodong oleh pistol, tidak hanya ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi juga mengamati dengan cermat. Dia melihat ke layar pengawasan dan tidak bertindak gegabah. Sedangkan Kingston Jiang memandang pria berbaju hitam yang duduk di sofa yang bermain dengan kenari dan tersenyum tipis, "Kamu mirip, hampir tidak ada kekurangan. Kalau begitu, kamu bilang aku bukan bos hantu." "Aura." Kingston Jiang berkata dengan datar, "Bos hantu sangat kuat. Dia adalah kaisar bawah tanah sejati. Sebagai seorang bos yang telah lama berada di posisi tinggi, pasti ada aura tak terlihat di tubuhnya, tetapi kamu tidak. Hanya mengandalkan itu." Benar. Di ruangan lain lagi, salah satu pria datang dan berkata, "Bos, aku sudah menelepon si 8, tetapi anak ini ragu-ragu dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa orang yang ingin membeli informasi tidak mudah diprovokasi." "Oke, aku sudah mengerti." Pria tua itu melambaikan tangan lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Setelah itu Kingston Jiang berbalik dan hendak pergi. Plok, plok, plok. Pada saat ini, suara tepuk tangan bergema. Segera setelah itu, seorang lelaki tua mengenakan pakaian biru, menegakkan kepalanya, tampak tua, tetapi tampak energik, datang, bertepuk tangan dan tersenyum, "Luar biasa, sungguh menakjubkan." Kingston Jiang melihat sekeliling dan melihat pria tua itu lewat. Begitu orang ini berjalan, dia merasakan aura yang kuat pada orang ini. Dia tahu bahwa bos hantu yang sebenarnya akan datang. Dia tidak menyangka bahwa bos hantu itu sebenarnya adalah seorang pria tua. Pria tua itu melambaikan tangan sedikit kepada tentara bayaran, "Pergi saja." Baik. Para tentara bayaran bersenjata lengkap ini kemudian mundur. "Kakak." Pria berompi hitam itu membungkukkan tubuhnya dan berteriak dengan hormat. Bos hantu sedikit mengangguk dan duduk di sofa, sementara pria dengan rompi hitam berdiri di belakangnya. Bos hantu memandang Kingston Jiang dan rombongannya lalu berkata, "Apakah kamu ingin membeli informasi tentang keluarga Jiang yang dibakar 10 tahun yang lalu?" Kingston Jiang memandangnya dan berkata, "Ya, apakah kamu memilikinya?" "Ada, tapi harganya masih di harga itu, 10 miliar. Kingston Jiang mengerutkan bibirnya dan berkata, 10 miliar terlalu mahal. Aku akan memberimu 10 yuan. Mendengar ini, wajah bos hantu menjadi masam dalam sekejap. Pria berbaju hitam di belakangnya mengeluarkan pistolnya, menodongnya ke arah Kingston Jiang, dan bertanya dengan dingin, "Berniat mencari masalah ya?" "Iya." Wajah Kingston Jiang masam dan puntung rokok di tangannya tiba-tiba dilempar. Puntung rokok kecil, di tangan Kingston Jiang, telah menjadi senjata yang tersembunyi. Sebelum pria berbaju hitam itu sempat menembak, pergelangan tangannya dipukul, terasa sangat sakit, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah.
Kingston Jiang melangkah maju, berguling dari meja, dan langsung muncul di depan pria berompi hitam, menendangnya terbang jauh, kemudian mengambil pistol di tanah. Rangkaian hal ini hanya terjadi dalam kejapan mata. Sebelum bos hantu bisa bereaksi, anak buahnya ditendang, dan sebuah pistol sudah berada di dahinya. Mendengar gerakan itu, tentara bayaran yang telah pergi berbalik lagi, semua mengangkat pistol, dan menghadapkannya kepada Kingston Jiang. Dahi bos hantu diarahkan dengan pistol. Dia tidak bingung sama sekali, tampak tenang dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu tahu di mana ini? Bahkan jika kamu membunuhku, apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup? 10 yuan, jual atau tidak?" Kingston Jiang menodongkan pistol di kepada bos hantu, dengan senyum main-main di wajahnya, berkata, "Sebaiknya suruh bawahanmu keluar, jika tidak, hanya dengan satu tarikan dariku, kepalamu sudah akan meledak." Pada saat ini, pria berbaju hitam yang ditendang oleh Kingston Jiang bangkit dari tanah, mengutuk dengan marah, "Brengsek, lancang sekali." Bos hantu melambaikan tangan kemudian pria berbaju hitam itu berhenti. Bos hantu duduk di sofa dengan tenang dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" "Bloody, katakan padanya siapa aku." Bloody duduk lagi. Sheila Bai sangat ketakutan hingga wajahnya berkeringat, melihat Bloody duduk, dia pun ikut duduk. Bloody tersenyum tipis dan berkata, "Bos hantu, kusarankan kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, kamu akan mati ketakutan. Benarkah?" Bos hantu tersenyum tidak setuju dan berkata, "Coba katakan, aku telah melihat banyak orang besar selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat orang besar macam apa yang bisa membuatku takut sampai mati." Bloody mengatakan satu kata demi satu kata, "Orang yang menodongmu adalah naga hitam, komandan tentara naga hitam Belantara Selatan, sekarang salah satu dari 5 komandan tertinggi negara ini." Mendengar itu, lebih dari 20 tentara bayaran yang memegang senjata gemetar. Mereka dengan cepat mundur beberapa langkah, lalu meletakkan pistol dan berlutut di tanah dengan tubuh gemetar. Sebagai tentara bayaran, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal naga hitam? Dia adalah dewa pembunuh yang terkenal di dunia. Ketika bos hantu mendengar itu, seluruh tubuhnya gemetar, dan butiran-butiran keringat muncul di wajahnya yang tenang. Kingston Jiang langsung melemparkan senjata di tangannya kepada pria berbaju hitam itu, berjalan mendekat, duduk di samping Bloody, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya lagi. Adapun lebih dari 20 tentara bayaran yang berlutut di belakangnya, dia abaikan. Bos hantu menyeka keringat dari dahinya. Dia tidak meragukan identitas Kingston Jiang. Dia tahu bahwa Kingston Jiang tidak mudah karena meski ditodong dengan pistol, Kingston Jiang tetap berpenampilan tenang. Menambah fakta bahwa dia menaklukkan bawahannya dalam sekejap, dia yakin akan identitas Kingston Jiang. Ternyata naga hitam yang datang. Bos hantu bicara, tapi sekarang sudah tidak setenang sebelumnya dan tubuhnya gemetar. Kalau tidak duduk di sofa, dia sudah jatuh ke lantai sejak tadi. Bisakah melanjutkan pembicaraan tentang transaksi itu sekarang? Langsung diberikan sekarang. Bos hantu segera memerintahkan, "Cepat, pergi dan bawa semua informasi tentang kebakaran keluarga Jiang 10 tahun yang lalu." "Baik." Pria yang mengenakan rompi di belakangnya tiba-tiba mengangguk, berbalik dan pergi. Hanya beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Kemudian dia bangkit, tetapi kakinya lemah karena ketakutan, dan jatuh ke tanah lagi. Dia pergi ke database untuk mendapatkan informasi tentang kebakaran keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Situasi berbalik dan Sheila Bai menarik napas lega. Naga hitam memang hebat, dalam keadaan ini, masih sangat tenang. Naga hitam memang hebat, membuang satu puntung rokok sudah bisa menyakiti orang. Dia dikejutkan oleh kekuatan Kingston Jiang. Hari ini, dia akhirnya melihat keterampilan orang nomor 1 di dunia. Kingston Jiang tidak bicara. Bos hantu di seberangnya tidak tenang. Suasana rumah batu itu agak aneh, sekitar 5 menit kemudian, bos hantu juga tidak bisa menahan diri lagi. Karena, pada saat ini,
aura di tubuh Kingston Jiang terlalu kuat, dan dia tidak tahan sama sekali. Dia menyusut dari sofa, kemudian berlutut di tanah. Komandan, mohon ampuni aku. Kingston Jiang meliriknya dan berkata dengan datar, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bicaralah. Semoga informasi yang kamu berikan padaku berguna, kalau tidak, di dunia ini, tidak perlu ada bos hantu lagi. Perasaan dingin dari kaki bos hantu langsung ke otak. Tubuhnya bergetar hebat, jatuh ke tanah, kemudian bangkit lagi, berlutut di tanah, dan terus bersujud, mohon komandan ampuni aku. Bersambung.